Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 6 tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, pembelajaran pertama kita akan belajar mengenali ciri umum fabel, ya. Kemudian yang kedua kita belajar mengidentifikasi jenis fabel. Sebelumnya, apa sih itu fabel? Jadi, fabel adalah cerita fiksi yang menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Dan di dalam cerita fabel itu berisi atau mengandung pesan moral. Selanjutnya adalah ciri umum fabel. Apa saja ciri umum fabel? Jadi ciri yang pertama, fabel itu mengambil tokoh para binatang. Jadi tokoh dalam cerita fabel ini adalah binatang-binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Kemudian watak tokoh digambarkan seperti watak manusia, yaitu digambarkan ada yang baik, ada yang buruk. Misalnya ada yang memiliki watak jujur, baik, tidak sombong. Kemudian ada juga yang berwatak jahat, dia suka mencuri, kemudian licik dan sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia, ya. Kemudian yang keempat, ciri selanjutnya yang keempat adalah memiliki rangkaian peristiwa atau kronologis. Kemudian ciri yang kelima, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain, seperti habitat hewan pada kehidupan yang nyata. Kemudian selanjutnya ciri bahasa yang digunakan dalam cerita fabel ini. Yang pertama, ciri bahasanya adalah menggunakan kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, kalimatnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Nah, itu adalah kalimat-kalimat naratif. Ciri bahasa yang digunakan selanjutnya adalah menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Jadi, dalam cerita fabel ini akan ada kalimat-kalimat langsung yang dia berupa dialog atau percakapan antar tokoh. Kemudian, ciri bahasa yang ketiga menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau percakapan. Jadi dalam cerita fabel ini bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari seperti percakapan kita dengan teman kita sehari-hari atau dengan orang lain seperti itu. Itu tadi adalah ciri umum dari fabel. Nah, sekarang kita beralih ke unsur intrinsik fabel atau unsur yang membentuk atau yang membangun dari cerita fabel tersebut. Lalu apa saja sih unsur intrinsik fabel itu? Unsur intrinsik fabel yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh itu ada tokoh protagonis, antagonis, tokoh utama, atau tokoh pembantu. Nah, ciri tokoh utama itu adalah tokoh yang sering dibicarakan, yang sering muncul dalam cerita, yang menjadi pusat cerita atau menggerakkan jalan cerita, itu dinamakan tokoh utama. Nah, sedangkan tokoh pembantu itu adalah tokoh tambahan yang ada dalam cerita. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh.
Nah, karakter itu bisa bersifat protagonis atau yang baik dan tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Nah, watak tokoh ini dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Nah, dari situ kita dapat tahu apa watak tokoh tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga adalah setting atau latar. Adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Nah, unsur intrinsik yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Nah, amanat ini disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Unsur intrinsik yang selanjutnya, alur, adalah rangkaian peristiwa, dan yang terakhir sudut pandang atau cara penulis menyampaikan sebuah cerita. Nah, itu tadi unsur-unsur pembangun atau unsur yang membentuk fabel. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenal ciri fabel, baik ciri umum maupun dari unsur intrinsiknya, sekarang kita belajar mengidentifikasi jenis fabel. Jadi, fabel ini dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang berdasarkan paparan watak tokohnya dan berdasarkan kemunculan pesan. Nah, yang pertama jenis fabel dari segi paparan watak tokohnya itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada fabel alami dan fabel adaptasi. Apa itu fabel alami? Jadi fabel alami itu adalah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Nah, jadi sesuai dengan kondisi di kenyataannya, di kehidupan nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban. Nah, itu benar ya. Di kehidupan nyata pun kura-kura memang lamban. Nah, kemudian contoh lainnya singa, buas dan ganas. Nah, itu adalah watak tokoh binatang yang seperti pada kondisi alam yang nyata. Selain itu, fabel alami ini menggunakan alam sebagai latar, seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Jadi, latar yang digunakan juga menggunakan alam yang nyata, seperti pada kondisi nyata. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti rumah, jalan raya. Nah, jadi fabel adaptasi ini wataknya di dalam cerita dengan watak aslinya di dunia nyata itu berbeda. Latar yang digunakan dalam cerita dengan dunia nyata itu pun juga berbeda. Jadi misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Nah, kondisi nyata di dunia nyata landak itu tidak pemalu. Nah, kemudian di kondisi nyata landak itu tidak berulang tahun di rumah makan, tapi diceritakan berulang tahun di rumah makan. Nah, jadi itu merupakan fabel adaptasi. Kemudian jenis fabel dari segi kemunculan pesan itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Nah, sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Maksud dari eksplisit itu apa sih, Bu? Jadi eksplisit itu maksudnya disampaikan secara langsung.
Jadi fabel dengan koda itu memunculkan pesannya itu disampaikan secara langsung oleh penulis di akhir cerita. Sedangkan fabel tanpa koda dia tidak memberikan pesannya secara eksplisit atau tidak secara langsung di akhir cerita. Jadi pesan dalam cerita tersebut secara tersirat. Ya, kita harus membaca dari awal sampai akhir untuk mengetahui apa pesan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, silakan kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, bacalah fabel pada halaman 195 sampai 198. Setelah itu, daftarlah rangkaian peristiwa pada fabel 1 dan fabel 2. Kerjakan seperti tabel halaman 198. Kemudian daftarlah tokoh dalam fabel 1 dan 2, kerjakan seperti tabel juga. Kemudian yang terakhir daftarlah latar cerita pada fabel 1 dan 2, kerjakan seperti tabel juga. Itu tadi tugasnya, silakan dikerjakan, dikumpulkan dengan tepat waktu. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.